Nenek moyangku seorang pelaut. Wah, ini liriknya bener nih fams, bukan mitos. Karena sejarahnya di masyarakat Indonesia ini zaman dulu ini suka berlayar, suka berdagang, dan juga jago bikin kapal. Wow, itu dia tuh ya. Nah, kapal zaman dulu kan ya dari mendayung, capek ya, tangan pegel ya. Terus udah gitu punya layar yang besar ya kayak Jack Sparrow. Terus juga ada mesin uap dan juga diesel ya kan. Nah, ternyata nih kapal Nusantara itu banyak macamnya fams. Nah, pengen tahu kan? Yuk kita simak sama-sama ya. Ini dia. Gak ketinggalan, kapal Pinisi yang dikenal sebagai kapal kebanggaan Nusantara. Uniknya lagi, wisata bahari dengan kapal Pinisi ini juga jadi incaran turis loh fams. Welcome to Taman Nasional Komodo. Wisata alam ini utamanya melihat komodo, hewan langka yang habitat aslinya cuma ada di sini. So, this is it. Pemandangan di Labuan Bajo. Pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Sejauh mata memandang, berjejer kapal-kapal kayu dengan tiang layar menjulang tinggi. Ini ada alasannya fams, kenapa kapal Pinisi di sini tidak bersandar ke daratan fams. Pertama, karena pasang surut air laut di area dermaga. Meskipun air di dermaga lagi surut, kapal tetap bisa berlayar. Kedua, ukurannya kapal Pinisi itu gede-gede. Kalau semua merapat di dermaga, bakal menghalangi lalu lalang kapal kecil. Nah, yang ketiga nih, mencegah naiknya hama atau binatang berukuran kecil ikut naik ke kapal. Jadi, keamanan dan kenyamanan penumpang bakal tetap terjaga, fams. Terus, gimana cara naiknya ke kapal ya? Tenang, kapal Skoci siap datang menjemput. Ini dia, salah satu dari ratusan kapal Pinisi di Labuan Bajo. Welcome to Tanaka Cruise. This gonna be your home for the next few days. Fams, pamor kapal Pinisi makin mendunia sejak ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2017 lalu. Bentuknya boleh tradisional, soal fasilitas, kapal Pinisi di Labuan Bajo ini gak kalah sama hotel berbintang. Interiornya jelas mewah, sanggup menampung maksimal 20 penumpang. Berlayar di tengah laut gak bikin penumpang bosan menghabiskan waktu di atas kapal. Ada 4 ruang kamar di lambung kapal yang gak kalah nyaman sama hotel bintang 5. Ada juga nih 1 kamar suite paling luas di buritan kapal. So, bisa rebahan sambil melihat langsung pemandangan laut lepas. Mau snorkeling atau diving? Wih, boleh fams! Perairan di sekitar Labuan Bajo memiliki pemandangan bawah laut yang layak buat dieksplor. Atau mau main kano di tengah laut? Bisa juga. Nuansa tradisional? Cek. Fasilitas mewah? Cek. Semua sesuai dengan harapan pemerintah yang menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai wisata eksklusif. Untuk konsep kapal yang kami desain adalah konsep luxury, comfortable tanpa melupakan sisi tradisional. Kapal Pinisi milik Bu Inneke ini asli buatan Tanah Beru, Sulawesi Selatan. Mulai dibuat tahun 2014 dan baru selesai tahun 2018. Emang sih butuh 4 tahun fams untuk membuat kapal ini. Butuh waktu yang lama karena pembuatan kapal ini masih dikerjakan secara tradisional. Semuanya handmade, bahannya dari kayu ulin yang dikenal kuat dan tahan air, mampu menopang kapal Pinisi agar bisa gagah melaut fams. Walaupun terlihat kokoh, perawatan rutin harus diperhatikan, mulai dari bodi kapal, interior, sampai mesin kapal. Selain layar, kapal Pinisi modern ditenagai oleh 2 mesin besar yang sanggup membawa kapal mengarungi lautan sampai kecepatan 7 knot fams. Dengan seluruh persediaan yang ada, kapal ini mampu mengarungi lautan non-stop selama 10 hari. Untuk persediaan makanan, udah ada nih chef andalan yang siap menyajikan kuliner khas selama di kapal. Urusan perut dijamin aman fams. Sup kuah ikan khas Nusa Tenggara Timur jadi signature dish di sini. Makan ikan sih biasa, tapi pengalaman makan ikan dengan bumbu tradisional di tengah laut lepas, itu baru namanya extraordinary. Selain makanan, satu lagi nih gak kalah penting fams, persediaan air bersih. Kapal laut berpenumpang selalu dilengkapi alat bernama Fresh Water Generator. Dengan teknologi reverse osmosis, bisa mengolah air laut langsung jadi air tawar. Pelan-pelan, wisata Indonesia kini udah mulai bangkit fams. Harapannya, tahun 2022, potensi wisata Labuan Bajo juga makin mendunia dan menjadi sumber rezeki bagi warga lokal.